Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ananda semua. Bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melakukan pembelajaran ini dengan semangat. Baiklah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran materi ini yaitu menganalisis interaksi antar negara-negara ASEAN. Sebelum kita memulai pembelajaran, kira-kira kamu tahu nggak sih apa itu interaksi antar negara ASEAN? Nah, interaksi antar negara ASEAN adalah kerjasama atau hubungan timbal balik yang terjalin antara dua negara atau lebih di kawasan Asia Tenggara dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan. Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN, kamu bisa lihat pada tayangan berikut ini. Faktor pendorong yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, serta kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Faktor penghambat yaitu perbedaan ideologi, konflik dan peperangan, kebijakan protektif, serta perbedaan kepentingan negara. Mari kita bahas satu persatu. Pada gambar berikut ini, kamu bisa melihat faktor pendorong kerjasama antar negara-negara ASEAN. Pada gambar 1, kamu bisa melihat sumber daya alam dari beberapa negara-negara anggota ASEAN. Pada gambar 2, kamu bisa melihat letak astronomis dan letak geografis dari Asia Tenggara. Faktor pendorong kerjasama antar negara-negara ASEAN yang pertama yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Contohnya, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Sedangkan perbedaan sumber daya alam di setiap negara ASEAN juga melahirkan suatu kerjasama. Contohnya, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor pendorong selanjutnya yaitu adanya kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjalin stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Jika ada faktor pendorong, pasti ada faktor penghambat. Nah, salah satu faktor penghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN adalah adanya perbedaan ideologi. Faktanya, meski terdapat perbedaan ideologi antar negara-negara ASEAN, namun tidak ada negara-negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN tersebut. Faktor penghambat selanjutnya adanya konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara dapat mengganggu stabilitas suatu negara, sehingga akan menghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN. Adanya kebijakan protektif juga mempengaruhi atau menjadi faktor penghambat dari kerjasama antar negara ASEAN. Suatu negara yang menerapkan kebijakan protektif bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri.
dan meningkatkan daya saing. Misalnya, suatu negara tidak menerima impor hasil pertanian karena mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian dalam negerinya. Dampak kebijakan protektif ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Faktor penghambat yang terakhir karena adanya perbedaan kepentingan negara. Dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan inilah yang dapat menjadi salah satu penghambat kerjasama yang harmonis. Contohnya, Filipina pernah mengizinkan Amerika Serikat membuat pangkalan militer di negaranya. Keberadaan pangkalan militer ini tentunya mengusik juga negara-negara sekitarnya. Sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.